Saat bintang bertahta dan rembulan tersenyum manja, di saat malam itu kau dan aku kita berbagi cerita, bersenandung tawa dan canda, mengucap janji setia, janji cinta. Hatimu dan hatiku telah menjadi satu, Bersatu dalam cinta, semoga selamanya. tak bosan-bosan aku memandangmu, Tak puas-puas aku merindumu. begitu cantik sempurna dirimu, Begitu baiknya hatimu cintaku.
ka orende dio mai kaleku ku sading lendu makarorong nakabu kama maliran mamali lako kalemu ilan penangku tangku saumo lasi bayolindo belana kalemu orende puraku tangga mandalan tae dugalaku penasani tulada di undina ya kema dinta tua si sola si bayolindo belana kalemu orende uraku tangga mandalan tae dugalaku penasani tulada di undina ya kema dinta tuo si sola
Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan hati dan jiwa kita untuk menaikkan puji dan syukur kepada Allah pada saat ini. Terpujilah Tuhan, Dia yang memperkenankan kita menikmati perayaan kemenangan Tuhan Yesus di maut. Kita menikmati sukacita minggu-minggu Paskah. Sekarang kita beribadah bersama dalam tuntunan tema menjadi sama seperti Dia. Dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan. Kita berdiri. Salam sejahtera bagi kamu, kasih Tuhan besertamu. Ayat 1 sampai 9 kita baca secara alternatif, yaitu laki-laki dan perempuan. Masuk pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang 9. Mazmur Daud. Apakah aku berseru, jawablah aku. Di dalam kesesatan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Hai orang-orang yang berapa lama lagi kemuliaanku di negara. Kita berilah bahwa Tuhan telah memberi baginya seorang jami. Dialah kamu harap tidak bicara berbuat. Berkata-kata dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahan dalam hormat benar. Dan percaya kepada Tuhan. Baik Tuhan berkata, siapa yang akan melihatkan yang baik
lalu setelah itu. Sebab hanya Engkau ya Tuhan yang membiarkan hati yang tidak aman. Kita mengasihi dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Allah adalah kasih. Kita seharusnya hidup dalam kasih, mengasihi saudara-saudara karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dengan mengasihi saudara, kita dapat memenuhi tuntutan firman-Nya untuk menjadi serupa dengan Dia. Namun faktanya, kita sering gagal mengasihi. Dosa lebih berkuasa dalam hidup kita. Marilah mengaku dosa kita. Dari hukuman dosa Tuhan.
berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jemaat yang dari Tuhan, kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik kepada kita. Untuk itu sambil diterangkan kita memuji Tuhan, berpujilah Engkau Allah yang Maha Besar. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kami melalui persembahan. Sekiranya orang yang bertugas untuk mengelola persembahan ini, ajar kami untuk menggunakannya dalam menjalani kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Namun dia tuh nala tanai bahasa yang tanai hanya beri silakan yang pematuan atau cuma itu aku minta masa bayar bilang pito demo buang rampukan umpir lambi ko bilang kamala tuan ni rampukan umpakin dek Pak Budian ki sia Korean sumangat belan na tontong kiti romale sunan luka tuang ki tumintu bandana nakabolo lantai kombongan na ulay kasilangan lantai kombongan bubuk opuang matua lagi ni juga undanungan ni tujuan akademi kamu telah tontong rondong kan ulendui pena masa lo ni Maya tu kadami tu lagi bahasa sia lagi nandungan bila nasaka bukan sia dia bukan manran tu kadami bangsa kana puang kipong Yesus di masa baik. Amin. Nagkakaroon na pong matua apa menla ka pastia sinetau lagu pensiahan nanti patundon tumitu patundokan sirampun yo sarambi kita sarambi salomo dan dirabaya waktu kami membakti pohona Abraham kiai kita kiai tu pohona nenek terkota Mungkin tu yang nato tu kita kata dia bilang kapatalan lako
jeritan baik, yaitu kapatonganan. Nudio mai Yesus, umpa pengajian ni lakukan. Nah, temo kamu duluku. Kuitan semua kata penselami, ani buah itu yang nato, itu bahagia panggilan. Kemudian di buah patua dua apa ilang nampakistaran nolong tunjuk pernah itu. Belasan kami jamin kagawa, anda dibasai keselami yang semua ada dan suatu Kristus ilang nampakalasta nolong. Saat Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-8, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya itu kepadanya, berdosa ialah anggaran hukum Allah. Dan kamu tahu supaya Ia menghapus segala dosa. Tidak ada dosa lain. Dia orang yang tetap, siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, berasal dari iblis. Iblis berbuat dosa. Allah menyatakan dirinya yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Rawalah aku dan lihatlah ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat. Dalam tema menjadi sama seperti Dia, menjadi sama seperti Dia. Teman-temanku, saya suruh soal Hasan menjadi suatu cara yang sangat lazim, cara kita untuk mendeteksi
Kumua mindan na anak te biasa tapi rupa tu tahu ya nanti Pak Apia di mana dan na te ya dan na ko na memang si rupa itu na si rupa rakampe na ya belanna yang nanti bisa anak pasti den rupa na kematuan najo ya pasti den rupa na rapun najo ya nanti si rupa ampe na Pak Apito na biasa si rupa nenek na Pak tu keluarga senga. Ini menandakan bahwa cara kita untuk mendeteksi kumamindan anak kita melihat dari rupa mereka. Tapi jomai litona dan juga ditiro jomai perawakannya. Lalu bagaimana kita melihat atau indikator apa yang kita pakai untuk tahu bahwa seseorang adalah anak Tuhan? Kata pasti semua yang merasa anak bohong pada kalian. Ya apa-apa kira-kira balik tiro. Ya sama muda itu tahu ya nanti anak mereka bohong tua ya yang kita naik komite anak siapa mereka bohong tua pasti di koyo anak nasa. Lalu pertanyaannya bahwa bagaimana kita mendeteksi, bagaimana kita melihat bahwa seseorang itu betul-betul menjadi anak Tuhan? Apa itu tiro? Sifat dan tingkah laku. Ya, tapi lupa juga kasus kita tahu. Ya. Tentu yang indikator terpakai ditiro dari cara hidup seseorang, ditiro dari pergaulannya, ditiro dari caranya bertutur kata. Ya, taena misalkan anak bong motor toke salah sidik makan orle, salah sidik makan rotak, salah sidik masih bulu lapor jomai. Ya, tentunya kita pengen nabang pergaulan anak bong motor. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengakuan gereja Toraja Baptika dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu juga jelas dalam kitab Kejadian. Ya Pak Firna bahasa kerennya bahwa manusia adalah imago Dei, gambar dan rupa Allah. Tetapi kemudian gambar tersebut rusak karena apa? Karena apa? Dosa ya. Mata utang mungkin bukan ya. Jadi nah Allah dibahas di Allah ditekankan semua yang rusak itu lino yang berdosa. Kita rusak karena dosa kita, karena ambisi kita, dan karena ketidakteguhan kita dalam iman kita. Itu merusak relasi dengan Tuhan. Hubungan Tuhan dengan manusia itu adalah dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Semua yang kita terserani kita percaya bahwa keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita adalah kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha kita. Ya tak itu tahu di pasal lama bilangna perbuatan baiknya, tetapi karena kemurahan Tuhan. Ya, biasa ini kita semua, jadi tak siapa orang pokok kebaikan lah. Ya apa selama ini pun matua. Ya, terus makasih ya kita tahu itu atau kita apa tak dengan lama tahu satu makna kudu kita boleh semua kalah. Ya waktu misalnya ada sesuatu sama kamu ikut mana kayak memang selesai kira-kira pada perasaan pasti kita akan kurang ajar yang kita lihat ini. Tonton bangki itu nasib kipong atau langkah sebagai umat yang telah ditebus ya dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 3 dikatakan bahwa dosa manusia diampuni. Sebagai umat yang telah diampuni dosanya, sebagai umat yang telah tertebus dan mengambil atau tahu. Dan tapi siapa kan lagi digare kan? Ya. Di mana tebus di sini apa bahasa itu lagi ditebus. Disulang oleh apa ya jauh. Disulang ke rumah tentunya ya rumahnya menjadi hak tamu kita tahu. Itu asalnya atau mereka kita tahu dalam nikmat tahu. Ya. Terus bangsa dalam karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan. Apa namanya ibong matua? Tahu namanya ibong matua. Oleh karena itu sebagai umat milik Kristus kita wajib serupa dengan Kristus. Kita inanglah teladan itu spiritualitas Yesus Kristus. Dalam seluruh ajaran Yesus Kristus, dua ajaran yang terus diajarkan yaitu kasih dan pengampunan. Ya mau disanga Pak Pendeta Elvis dan promosi itu. Ya, oke. Dan itu mana waktu apa? Jadi kita mengapalkan kadang-kadang mana tak ada kawan ada saat bisa terong nggak tahu. Wah. Kalau banyak tambah-tambah mau tahu sandang muka ada. Ya, ini indikasi bahwa kita masih belum mampu mengampuni.
Yang dalam gereja setewa dengan perbedaan kita tidak mengaku bahwa kita dalam milik Kristus. Tapi yang nanti orang sebagian soko, bagi patron itu pegang bagian itu coba bagi gereja lain. Kalau minggu apa Kristus lain. Kita adalah umat yang telah ditebus. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Ya bang, bukan kakian. Ya soalnya kita tuh demo, saya baru tahu bukan tentang demo kadang. Ya masih gua nasa baru tahu kita nasa baru demo kadang. Tapi yang kadang-kadang terjadi adalah pura-pura tidak tahu nilai. Kepentingan tak biasa karena ambisi cinta. Wah emang mata peduli itu semua. Betul-betul pakai itu tahu kehidupan orang lain. Ya, yang kadang-kadang pasti pura-pura atau nonton siapa ya karena kita masing-masing hidup pada ego kita. Nah bukan ada tahu semua. Ya tuh bagaimana kita mengelola ego kita. Saya nanti itu sudah bisa semua ya kita jauh mainkan ada komersial pada itu. Mereka coba. Satu hal yang harus kalian ingat bahwa saya ada tempat teman bisa bang kalian dalam keluarga atau umat yang telah ditebus oleh Tuhan, kita memperoleh hak istimewa. Dan itu hak istimewa dan Tolino. Lalu bagaimana seharusnya kita hidup menjadi anak Allah? Yang untuk usahakan ini semua, satu kita harus memiliki kontrol diri yang baik. Untuk menjadi anak Allah, untuk menjadi umat kepunyaan Allah, kita harus memiliki kontrol diri yang baik untuk mengarah ke situ. Maka jaga itu kaleta. Ya, saya dulu kelemahan dan Tolino. Bayar itu apa ya, yang denton teko angkat topi aja deh. Ya. Ini kebiasaan sederhana tapi tak tahu boy. Ya, jadi saya berikan siap tahu. Bahkan untuk sekedar mengucapkan terima kasih Tuhan atas makanan ini, namanya tak juga. Kalau saya kita masih di sini dengan dia, bayang ini dilihat banget. Kemudian masih ingat kotor. Ya. Bayar kita melakukan deh, masa bayar kami. Kalau itu gue mau bayar nanti apa kamu? Oh, saya mau kira itu mau bayar. Ini menggambarkan karakter kita sebagai manusia. Yang tanpa itu sesuatu, dia saya mau kira ini boleh semangat. Dan ini etika mendasar yang perlu kita tahu dan perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita. Tapi ada yang mulai awalnya sebagai umat yang telah ditebus untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar pengakuan semua. Dia boleh semangat atau lipas lama. Tetapi kita harus mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui tindakan kita. Tak apa yang dilalu kaki kita, lalu ke Tuhan tak. Dosa toh. Nah, minggu pataku itu dosa tak. Ya. Banyak orang yang berprinsip seperti ini. Baik terkesan lucu tapi baik ini dalam prinsipnya tidak benar. Sejak kalau minggu gimana dosa lah. Ya. Mengkau atau awal minggu atau tak aku itu dosa. Tapi itu bukan karakteristik umat pilihan Tuhan, umat yang telah ditebus. Yang nanti ngomongkan apa selama apa umat Tuhan, lantas boleh semangat atau kita menghargai apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya sedangkan pemberian pada tahun 4 tahun tak anggap, tak boleh semangat. Lah dia kata sederhana yang kelihatan, tetapi kita tidak mewujudkan dalam kasih besarnya dalam kehidupan kita. Jadi karena kita adalah umat tebusan untuk menjadi sama seperti Dia, yaitu Kristus yang telah menebus kita sebagai umat tebusan, sebagai umat kepunyaan Allah. Saudara kita betul-betul menampakkan serupa Kristus dalam diri kita. Ataukah rupa itu hanya kita nampakkan ketika berada dalam gedung gereja? Jika selama ini terjadi hal yang demikian, mari belajar untuk mengubah semuanya ini. Belajarlah untuk terus menampakkan spiritualitas Yesus Kristus dalam diri kita, menyadari dengan sungguh bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah. Jangan sampai kita kembali berhamba oleh dosa.
Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat bahwa bila tak ada halangan, saudara Jerry dan saudara Francisca akan diberkati dan diteguhkan dalam perkawinan pada jam ini di tengah jemaat. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah percobaan hidup. Mempelai laki-laki dan perempuan dalam nikah, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan, percaya dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Saya persilakan kedua saudara kita untuk berdiri. Mempelai laki-laki saudara Herianto Martin Tilok, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan saudari Francisca Kisli Kendek Padang, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempat yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu saudara Jiryanto dan saudara Francisca, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan cari damai dan anugerah dari Dia, senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Saya persilakan kedua mempelai untuk berjabat tangan dan menjawab pertanyaan berikut. Saudara Jerianto Martin Tilok, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudari Francisca Kisli Kendek Padang yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku? Terima kasih. Saudari Francisca Kisli Kendek Padang, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa
Engkau telah menerima Jerianto Martirkilo yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku? Taruh dalam ingatanmu firman Tuhan ini, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pada kedua saudara kita dalam rumah tangga yang baru, kita memohon berkat dan memohon Mazmur 134. Kiranya kami setuju. Dan terimalah keluarga Kristen yang baru, keluarga Jerry dan Kisli, sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah yang saling mengasihi dan mendoakan. Kami memberikan Boleh kokada, masak tanya makada. persembahan syukur perkawinan. Kepada PGT Jemaat Gubuk untuk menaikkan pujiannya. Setelah itu sambung persembahan pujian keluarga besar Sakina.
Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan, hidup setia dalam suka duka. Oh, kami mengucapkan selamat mendayung batra rumah tangga. Tuhan mengharapkan jatuh setiamu
kasih Allah besertamu, berkat-Nya melimpahi doamu. Kita menaikkan doa syukur atas pemberkatan perkawinan yang mulai terima oleh kedua saudara kita, dan juga kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, pohon kehidupan dan pengasihan Kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tak dapat berbuat apa-apa untuk memimpin mereka dalam rumah tangga mereka dan segenap hidupnya. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka, bahwa firman-Mu yang telah Kau perdengarkan untuk senantiasa menjadi landasan kehidupan kami, juga menjadi landasan rumah tangga kedua saudara kami, dalam rangka terus mempersembahkan kehidupan kami hanya kepadamu Tuhan, baik melalui pundi maupun melalui puji-pujian yang telah dinyanyikan oleh hamba-hambamu, boleh menjadi persembahan yang benar kepadamu ya Tuhan. Untuk keberadaan jemaat Tuhan di jemaatmu di tempat ini, berbagai tempat yang boleh hadir bersama-sama dengan kami di kesempatan ini untuk senantiasa ya Tuhan memberkati kami semua, menuntun kami semua dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dan dalam setiap karya dan kerja kami, oleh naungan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Allah, Bapa kami yang dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak kami dan saudara-saudara kami yang dalam bangku pendidikan, kiranya Tuhan mengaruniakan ketekunan kepada mereka, kiranya pemeliharaan Tuhan terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka, agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada Tuhan. Dan berdoa untuk setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh hamba-hambamu, kiranya apapun yang mereka kerjakan, kiranya itu boleh menjadi cara Tuhan untuk menyatakan berkat dalam kehidupan mereka, dalam mengerjakan tanggung jawab mereka. Kami berdoa Tuhan untuk setiap hal yang menjadi rencana-rencana kami ke depan, terlebih kepada kedua saudara kami Tuhan dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka yang baru. Kiranya pertolongan Tuhan, hikmat dari Tuhan, dan pemikiran yang baik dari Tuhan akan Tuhan berikan kepada mereka menjalani kehidupan mereka dengan penuh penyerahan hanya kepada Tuhan, sehingga tiba pada titik ini. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, menuntun mereka dalam kehidupan mereka, dan setiap hal yang mereka butuhkan. Bapak Yosua Timur Langit, segala pencapaian dan segala berkat yang Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka sampai umur yang 38 tahun hari ini, karena Tuhanlah yang mengaruniakannya kepadanya. Terima kasih juga Tuhan untuk perjalanan kehidupan yang begitu banyak dinamika yang boleh dilalui dalam kehidupannya. Juga yang berdoa untuk anak-anak dari Bapak Yosua Timur Langit dalam bangku pendidikan, agar tumbuh menjadi anak-anak yang boleh membanggakan keluarga, membanggakan jemaat, dan juga membanggakan masyarakat di sekitarnya. Ya Allah, kami kiranya Tuhan memberkati mereka dalam keluarga mereka. Saya mohon maaf dan selamat kepada kedua saudara yang boleh menerima pemberkatan perkawinan. Yang dalam Gereja Raja di sana mau pemberkatan perkawinan, tadinya mau pemberkatan pernikahan. Jadi Susito tu Kuparampo, selamat pada kita solnasan, buang pasak keki. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci.
Jemaat kekasih Tuhan, pergilah, jalanilah hidupmu sebagai kesempatan untuk menjaga kekudusan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Arahkan hatimu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ingin syukur Allah. Demikian kepada kita selamat hari Minggu dan selamat berbahagia kepada dengan kita. Kita tenang, kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, seluruh rangkaian acara juga termasuk atas khusus pemberkatan perkawinan kedua saudara kami Jerry dan Kisli boleh berjalan dengan baik. Telah menyediakan berkat-Mu berupa makanan dan minuman. Kami sungguh percaya kami dikuatkan melaluinya, dan kiranya juga melalui ini kami semakin Tuhan berkati terus keluarga yang telah berjeri lelah mempersediakannya bagi kami semua. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Ini syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
Mintu tangan
kaboro sola dua naku penangku kena lama din orende antasi padio kale sahila kona dan duka siarakan tuo dong penamu tuka mama dira usi solana tutur kanan tonga lamporan nuan kalemu tak itu senya nalan penangku ikut tukang korek ku sabuk maya-maya ilan pangan doku langan totu mampatan kumana den lupa anta dipamisa ilang lembang pakaboro belana ikori angku paruk mengkarang kumana siduru tulata potuona inang kutongani sialan tu penangka entah kaboro dan duka syarakat tuo diung penamu tukang malira usi solana kutung kanan tongan umporan nuan kalemu tak itu senga nalan penangku oh ikut tutang korek ku sabuk maya-maya ilan pangan doku langan totu mampatan kumana den lupa anta dipamisa ilan lembang pakaboro belana ikori angku paruk mengkarang kumana siduru tulata potuona inang kutongani sialan tu penangku pakaboro ikut tutang korek ku sabuk maya-maya ilan pangan doku langan totu mampatan kumana den lupa anta dipamisa ilan lembang pakaboro belana ikori angku paruk mengkarang kumana siduru tulata potuona inang kutongani sialan tu penangku inang kutongani sialan tu penangku Jangan